Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kembali bersama saya di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini satu tema, yaitu panggilan hidup kudus, yang terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15. Saya bacakan buat kita semua 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Bapak Ibu Saudara, panggilan hidup kudus itu adalah standarnya Allah, karena Allah sendiri adalah kudus. Dan Dia juga berkata bahwa kuduslah kamu sebab kamu kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa berjumpa dengan Allah, sebab Allah itu kudus. Tetapi kalau kita melihat standarnya manusia, bisakah manusia itu hidup kudus? Pasti semua orang akan menjawab, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu manusia pun yang hidup kudus. Tetapi kenapa Allah memberikan standar supaya kita ini hidup kudus? Nah, penjelasan firman Tuhan supaya kita hidup kudus ini adalah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita hidup kudus bukan upaya kita. Sekali lagi, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan upaya kita. Kalau dengan kekuatan dan upaya kita, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk kita ini bisa hidup di dalam kekudusan. Oleh sebab itu, karena ini perintah daripada Allah, maka saya percaya Allah yang akan menolong. Tetapi bagian setiap kita adalah berupaya, berusaha, supaya kita ini hidup di dalam kekudusan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara setiap hari kita harus dikontrol oleh firman Tuhan. Setiap hari kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat, Allah Roh Kudus itu pasti akan menolong kita. Nah, untuk hidup di dalam kekudusan, tentunya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, tanpa campur tangan Tuhan, tidak mungkin kita ini bisa hidup kudus. Oleh sebab itu, di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam tingkah laku, di dalam lidah bibir kita pun, itu juga harus dikontrol oleh yang namanya Allah Roh Kudus. Karena Allah Roh Kudus adalah Allah yang menolong setiap kita untuk kita ini berupaya, berusaha hidup di dalam kekudusan. Dan tentunya kerjasama dengan hati nurani kita. Kalau hati nurani kita diingatkan, jangan ini, jangan itu, ya harusnya hati dan pikiran kita, jiwa kita pun juga harus mau melakukan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan dengan kekuatan kita, jangan dengan pola pikir kita, dan juga jangan kita menjadi sombong ketika kita bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Sebab itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah hasil usaha daripada Allah, supaya kita ini hidup di dalam jalannya yang benar, agar setiap kita orang percaya hidup di dalam kekudusan. Jangan lupa baca firman Tuhan, jangan lupa renungkan firman Tuhan, dan Allah Roh Kudus pasti memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.